Shalom saudaraku. Pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan kembali dengan judul Gunakan Akal Budimu, bersama dengan saya Fani Paendong. Manusia tidak sekedar menjalani hidup dengan iman, kepercayaan, keyakinan kepada Tuhan. Ada waktu-waktu yang harus digunakan oleh kita untuk menggunakan akal budi di dalam mengatasi sesuatu, bahkan dalam melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Manusia adalah mahakarya Allah yang diciptakan lebih mulia daripada ciptaan-ciptaannya yang lain, bahkan termasuk dari malaikat-malaikat. Pendeta Krismanus Sama pernah berkata, malaikat berdosa dibuang oleh Tuhan ke dalam dunia, tapi manusia berdosa Tuhan turun mencarinya ke dalam dunia. Tuhan menciptakan manusia disertai dengan akal budi. Tentunya ada maksud, ada tujuan kenapa Allah menciptakan manusia dengan akal budi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akal sehat atau pikiran sehat adalah akal budi. Akal tanpa budi adalah akal saja, bukan akal sehat. Akal barulah bisa disebut akal sehat bila akal ada bersama-sama dengan budi. Itulah menurut website Kompasiana. Namun menurut firman Tuhan, Ayub pasal 28 ayat 28 terjemahan baru. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Di dalam versi firman Allah yang hidup, inilah yang dikatakan Allah kepada segenap umat manusia. Perhatikanlah, takut serta hormat kepada Allah itulah hikmat yang sejati. Meninggalkan kejahatan itulah pengertian yang benar. Yang pertama, kita belajar sesuatu penting, akal budi untuk menjauhi kejahatan, sehingga manusia terluput darinya. Sejatinya orang yang berakal budi tidak akan mudah untuk berbuat jahat. Orang yang memiliki akal budi, dia akan melakukan sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang jahat. Amsal pasal 6 ayat 32, siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Orang yang berakal budi tahu bahwa dia tidak akan melakukan sesuatu yang jahat yang merugikan orang lain. Amsal 10 ayat 5, siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Di sini kita kembali diingatkan. Yang kedua, akal budi membantu kita untuk dapat mempersiapkan hidup ini menjadi jauh lebih baik. Akal budi mampu membuat kita merencanakan sesuatu dalam hidup ini. Orang yang berakal budi hidupnya tidak hanya memikirkan kehidupan pada masa kini, pada hari ini. Namun orang yang memiliki akal budi, dia juga akan merencanakan masa depannya dengan baik, merencanakan sesuatu ke depan lebih baik. Kejadian pasal 41 ayat 39 sampai dengan 40 ada sebuah cerita. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Kita tahu cerita tentang Yusuf di tengah-tengah bangsa Mesir, saudaraku. Yusuf menjadi berkat untuk mempersiapkan
masa kesukaran yang akan dihadapi oleh bangsa Mesir. Bahkan Yusuf juga menjadi contoh yang baik, teladan yang baik buat keluarganya untuk menghadapi musim-musim kelaparan. Amsal 19 ayat 11, akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Akal budi membuat seseorang panjang sabar. Yang ketiga, akal budi seharusnya mampu menolong hidupku dan hidupmu untuk dapat berpikir matang-matang sebelum kita bertindak, sebelum kita melakukan segala sesuatunya. Orang yang berakal budi dapat mengontrol emosinya, dapat menguasai dirinya, bahkan dapat berkata-kata dengan tepat di waktu yang tepat. Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Paulus ingatkan kepada kita, Allah bukan saja sudah menciptakan akal budi buat kita sebagai manusia, namun akal budi kita pun harus dibaharui. Siapa yang dapat memperbarui akal budi kita? Bukanlah manusia, tapi Allah sendirilah yang akan menolong kita. Amsal 21 ayat 16, orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Bahkan di dalam versi lain dikatakan orang yang menyimpang dari jalan akal budi, hidupnya akan cepat menuju kepada kematian. Nah, pentingnya buat kita adalah akal budi kita harus dipulihkan dulu. Supaya apa? Supaya kita dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan mana yang tidak dikehendaki oleh Allah. Dengan demikian akal budi kita akan lebih maksimal untuk mengerjakan bukan saja sesuatu yang baik, tapi sesuatu yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan dimanapun kita berada, kita dapat menjadi garam dan menjadi terang. Dengan akal budi yang ada, kita dapat lebih berkarya bagi kerajaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus menolong, menyertai kita semua. Amin.